Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu kembali bersama saya Pak Beni di channel Bung Ben Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah Islam Nusantara. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana Islam dapat membangun harmoni dalam keberagaman budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya. Berikan contoh tradisi Islam yang khas di Indonesia dan hubungnya dengan tradisi budaya lokal. Kehadiran Islam di Nusantara relatif bisa diterima oleh masyarakat berkat gaya syiar yang tetap menghargai budaya atau tradisi lokal. Gaya dakwah yang digunakan oleh Wali Songo di Jawa Tengah pada abad ke-15 Masehi misalnya adalah pendekatan yang menghormati dan memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi yang sudah ada. Ini membantu memastikan bahwa penyebaran Islam tidak terasa asing bagi masyarakat setempat, tetapi sebagai kelanjutan dari warisan budaya mereka. Indonesia dengan populasi Islam terbesar di dunia memiliki beragam dengan budaya lokal, memiliki beragam tradisi Islam yang unik dan khas yang telah berkembang dan beradaptasi dengan budaya lokal. Salah satu tradisi tersebut ada tahlilan contohnya, yang dilakukan sebagai bentuk doa bersama untuk mengenang orang yang telah meninggal. Tradisi ini melibatkan pembacaan Al-Fatihah, tahlil, dan doa-doa lainnya. Sering kali diikuti dengan makanan yang dibagikan kepada para jemaah atau peserta yang hadir. Yasinan juga merupakan tradisi yang serupa, dengan fokus pada pembacaan surah Yasin yang dianggap sebagai hati daripada Al-Quran. Kedua tradisi ini mencerminkan kepercayaan bahwa doa bersama dapat membantu jiwa orang yang telah meninggal dalam perjalanannya di akhirat. Kemudian pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan kearifan lokal dalam keputusan hukum Islam? Kearifan lokal atau nilai-nilai dan praktik yang berkembang dalam masyarakat tertentu seringkali diintegrasikan dan dalam intervensi dan penerapan hukum Islam untuk memastikan bahwa keputusan hukum relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Proses internalisasi Islam, syariat Islam dalam kearifan lokal telah mendorong pertumbuhan Islam yang berakar kuat pada dasar budaya masyarakat Indonesia. Tahap institusionalisasi hukum Islam juga memberikan ruang bagi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu pertimbangan. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana Islam Nusantara dapat menjadi model moderasi Islam di dunia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan radikalisme ini. Islam Nusantara dapat menjadi model moderasi Islam di dunia dengan mempertahankan pendekatannya inklusif dan toleran, mempromosikan dialog dan pendidikan, serta berkontribusi pada pembangunan global yang damai dan inklusif. Melalui pendekatan ini, pilar toleransi dan moderasi alternatif yang berharga terhadap narasi ekstremisme dan menunjukkan penting Islam sebagai agama yang universal dan inklusif. Kemudian pertanyaan berikutnya, identifikasi tantangan utama yang dihadapi Islam Nusantara akibat modernisasi dan sekularisme ini. Kemudian bagaimana peran media dalam memperkuat atau merusak citra Islam Nusantara di era kontemporer ini. Modernisasi yang sering kali diartikan sebagai proses adopsi inovasi teknologi dan sosial dari Barat, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dan identitas keagamaan dapat dipertahankan
dalam masyarakat yang semakin terglobalisasi. Di sisi lain, sekularisme yang menekankan pemisahan antara agama dan negara, menantang konsep tradisional tentang peran agama dalam kehidupan publik dan pemerintahan. Kesimpulannya, media memiliki peran yang penting dalam membuat alat baik merusak cita Islam Nusantara dengan menggunakan media secara bertanggung jawab dan bijaksana. Kita dapat mengkanter hal-hal negatif yang diarahkan ke Islam Nusantara itu. Kemudian kita bisa mempromosikan literasi media di kalangan masyarakat. Kita dapat memastikan bahwa cita Islam Nusantara yang positif dan dapat dipertahankan dan diperkuat. Sementara stereotip negatif dan prasangka dapat diminimalisir. Ini akan membantu dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan damai, baik di Indonesia maupun di panggung global. Kemudian, bagaimana hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia, khususnya dalam konteks perjuangan kemerdekaan? Mengapa Islam Nusantara dianggap sebagai bagian penting dari identitas kebangsaan Indonesia? Hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia adalah cerminan dari sejarah yang kaya dan dinamis, yang terus berkembang seiring dengan tantangan dan peluang baru. Islam Nusantara dengan pendekatan yang moderat dan inklusif menawarkan model bagi dunia Islam tentang bagaimana agama dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang damai dan inklusif. Ini adalah bukti dari dinamika dan fleksibilitas Islam dalam merespon kebutuhan dan tantangan yang muncul dari interaksi antara agama dan budaya, serta pentingnya kearifan lokal dalam membentuk praktik hukum yang hidup dan relevan dengan masyarakat Indonesia. Islam Nusantara dianggap sebagai bagian penting dari identitas kebangsaan Indonesia karena ia mempresentasikan bentuk keberagaman yang khas, kontekstual, dan sejalan dengan budaya lokal Indonesia. Kemudian, mengapa pandang ini penting? Karena konteks Islam dengan budaya lokal, Islam Nusantara menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Misalnya tradisi selamatan, gotong royong, dan adalah bentuk akulturasi yang memperkuat ikatan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak harus berbenturan dengan budaya lokal. Kemudian pendekatan moderat dan toleransi. Islam menekankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan harmoni dalam keberagaman. Prinsip ini penting untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya. Kemudian ulama-ulama Islam Nusantara berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan karakter bangsa Indonesia. Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah mengedepankan Islam sebagai kekuatan pemersatu yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Islam Nusantara menjadi simbol identitas nasional yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain dengan mayoritas Islam. Dengan mengadopsi pendekatan inklusif, Islam Nusantara menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi rahmatan lil alamin buat seluruh alam di dalam konteks bangsa Indonesia. Kemudian dalam konteks global, Islam Nusantara menghadirkan citra Islam yang damai, tidak radikal, dan relevan dengan kehidupan modern. Hal ini sekaligus membantah stigma negatif yang masih melekat pada umat Islam di berbagai bagian dunia. Kemudian melalui pendekatan yang toleransi, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap keragaman, Islam bisa menjadi fondasi penting bagi identitas kebangsaan yang unik
dan berkelanjutan di Indonesia. Saya rasa cukup sampai sekian. Terima kasih kepada sahabat masyarakat yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.